tidak pernah surut. Ketika ada yang salah, dia pasti akan menyampaikan yang salah. Tapi memang sekarang juga sudah dicopot juga jabatannya gitu. Nah, ini saya mengatakan, apakah Bung Rocky atau Mas Rocky akan selalu jadi oposisi pemerintah besok, ataukah akan bersedia masuk di pemerintahan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan untuk saya, biar saya wakilkan ke Bung Rocky jawab ya. Iya, saya punya prinsip, saya nggak suka didikte karena saya nggak mau mendikte gitu. Jadi kalau saudara tidak tanyakan, mungkin ada yang akan terjadi. Tapi karena justru saudara tanyakan, maka saya tidak ingin melayani soal semacam itu. Karena gini ya, seluruh energi bangsa ini hari ini kita pakai untuk menggulung karpet istana, bukan menghitung-hitung ada berapa kursi baru di istana nanti itu. Itu otaknya mesti begitu. Jadi kalau hari ini Anda bikin kalkulasi, aduh kalau saya rektor saya kasih nilai Anda A- itu. Memang bagus, A untuk pengetahuan, minus untuk kelakuan. Karena itu nggak boleh diucapkan di dalam wilayah ini. Kan nanti mama akan bilang, terus kami apa? Bagaimana you jawab? Jadi saya ingin energi hari ini 50 hari ke depan seluruh energi fokus untuk menggulung karpet yang udah bau. Ya. Dan Anda akan kaget nanti. Bukan karpetnya kotor, begitu Anda gulung, di bawah karpet itu sebetulnya kolam butek yang ditutup-tutupi selama ini. Itu yang saya sebut sebagai the black market of justice under the carpet. Raksnya itu virus segala macam ada di situ. Warnanya merah, tapi merahnya merah pucat. Merah tapi udah pucat karena ketakutan kalah. Jadi sekali lagi, sebagai orang yang pernah jadi aktivis, itu juga salah. Kamu pernah jadi aktivis? Pernah? Salah. Aktivis itu nggak pernah. Nggak pernah dalam kondisi pernah. Aktivis itu, namanya juga aktivis, itu terus menerus. Pak Amin sekarang tetap aktivis. Kalau begitu jangan bilang saya pernah jadi aktivis. Kamu mesti bilang saya sekarang pasifis. Kalau pasifis ngapain ada di sini? Jadi saya tahu Anda aktivis. Kenapa? Karena Anda ada di sini. Buat apa? Buat mengaktifkan akal sehat. Jadi cuman itu kemampuan kita hari ini. Karena itu saya ingin agar supaya percakapan akal sehat di ruangan ini, di aula ini, di alun-alun ini, saya sebutnya ini alun-alun ya. Alun-alun Amin Rais. AAR, alun-alun akal sehat. Yang kita bicarakan di alun-alun ini tidak boleh sekedar beredar di antara WA grup saudara-saudara. Karena kita saling tahu. Tapi pembicaraan kita di sini, suasana kita di sini harus jadi pembicaraan dan suasana yang sejenis di pos ronda di daerah saudara, di pasar-pasar tradisional, di pusat-pusat nelayan, supaya ada belusukan akal sehat. Kita semua ini lagi belusukan akal sehat. Jadi jangan hitung kekuasaan nanti. Saya larang sejak hari ini saudara bicara tentang nanti Anda mau apa, mau dapat apa, itu enggak. Tugas kita sama-sama adalah menggulung akal bulus. Menggulung akal bulus. Ya. Pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir. Dari belakang sendiri. Cewek yang cewek. Tadi 2 dan 2 perempuan, 2 laki-laki. Bayang ya, kerudung paling belakang, hitam iya. Enggak. Itu Mas yang pakai kerudung merah. Iya, kamu. Mas Arif Nur Hartanto untuk mewakili yang berada di belakang. Biar kita fair. Pertanyaan terakhir ya. Maju aja, maju. Kesini Mbak. Bisa nggak kesini? Ini mama milenials.
Sini Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayu Apriani, mahasiswa dari Palembang. Mendengar tadi emak-emak yang menangis, saya jadi ingat dengan orang tua saya yang sekarang harga karet itu sangat murah. Itu mungkin terdengar sangat egois karena saya menginginkan harga karet itu naik, tapi saya ingin menanyakan, kenapa harga karet dari semenjak saya SMA sampai sekarang saya kuliah itu tidak pernah ada kenaikan? Dan yang selanjutnya itu adalah apakah benar permasalahan ekonomi saat ini untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Papua? Terima kasih. Oke, akan dijawab oleh Bung Rocky sekaligus menutup diskusi kita pada sore hari ini. Ya. Tapi kalau Bung Rocky mau ada pertanyaan lagi, boleh. Oke, saya kira ini saya juga tahan mendalang sampai besok pagi. Tapi saya masih ada acara juga Jakarta dengan forum yang semacam ini. Jadi saya mesti pindah-pindah tempat itu. Tapi secara umum saya kira gumpalan energi hari ini lebih dari cukup untuk menghasilkan perubahan. Bila kita sama-sama jadi provokator pergantian kekuasaan. Sah jadi provokator. Karena kita memprovokasi akal pikiran. Kita nggak memprovokasi kemarahan sentimen orang. Demikian halnya soal tadi, ya itu urusan harga komoditas segala macam. Kalau harga komoditas jatuh, nggak ada tuh rapat di istana. Kalau harga komoditas naik, berebut rapat di istana tuh. Buat cari rente ekonomi itu. Jadi kehidupan kita sebetulnya dikendalikan oleh mereka yang hanya sekedar ingin cari rente ekonomi semua. Semua komoditas strategis kita dimaksudkan untuk diambil 2%, 3% untuk kepentingan politik. Jadi itu yang terjadi. Tetapi pemerintah selalu mengatakan, kan kami udah mampu menumbuhkan ekonomi 5,1 atau 5%. Bagus nggak 5%? Ya pasti bagus. Kalau sebelumnya 4%. Nah sebelumnya 6, sekian persen dibandingkan dengan 5 ya buruk lah. Jadi seluruh statistik itu dipamerkan tapi tanpa dasar baseline pengujian akal sehat. Kayak itu asal ngomong kan. Itu soalnya. Jadi taruh di depan kita seluruh statistik dan agregatnya 1. Ekonomi cuma tumbuh 5,0%. Janjinya 7%. Ditagihkan pada janji pun udah nggak bisa. Apalagi ditagihkan dengan prestasi sebelumnya. Jadi kalau disebut 5% itu nggak ada kabinet pun ekonomi pasti tumbuh 5%. Ya. Karena emak-emak yang bangun pagi pergi belanja ke pasar itu udah menumbuhkan ekonomi 3%. Tanpa ada intervensi pemerintah, emak-emak dengan sendirinya pergi ke pasar tawar-menawar belanja. Emak-emak naik ojek pergi ke pasar tambah 2% pertumbuhan ekonomi. Ojek itu bukan dihasilkan oleh pemerintah, bukan lapangan kerja yang dibuat pemerintah. Policy induce pemerintah terhadap 5% nggak ada. Negara-negara biasa tuh tumbuh 5%. Kalau nggak ada gejolak apa-apa biasa. Kabinet nggak usah sidang, pasti tumbuh 5%. Jadi negeri ini bertumbuh 5% bukan karena kebijakan kabinet, tapi karena aktivitas konsumsi ekonomi oleh emak-emak dan tukang ojek. Udah, simple. Lihat soal itu tuh. Jadi sekali lagi teman-teman, saya senang ada di sini. Tentu kita masih akan bertemu lagi. Tetapi saya ingatkan bahwa kadangkala kita masuk di dalam, seringkali juga ada semacam kecemasan, gelisah. Bisa enggak kita memenangkan pertarungan ini? Harus bisa. Pepatah mengatakan, the darkest hour is that before the dawn. Saat yang paling gelap adalah sebelum fajar. Sekarang fajar sedang menyingsing. Dan kita pastikan bahwa fajar yang terbit hari ini besok pagi tidak akan tenggelam sampai 17 April 2019. Terima kasih.
tadi sudah 2 pertanyaan ditambah 2 pertanyaan. Jadi saya pikir dan juga sudah ditutup oleh Bung Rocky. Dan ini merupakan sebuah forum yang menurut saya satu-satunya baru kali ini mungkin ya. Forum yang dalam keadaan hujan deras, angin badai tapi tetap bertahan. Karena no Rocky. Siapa yang mau foto sama Rocky Gerung? Ya. Oke, Mbak Hanum, sebelumnya. Mbak Hanum, Oke. kita sudah koordinasi, Mas, sebentar.